Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kenikmatan yang paling terbesar di dalam kehidupan seorang anak Adam ialah apabila dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan seagung-agungnya kenikmatan yang dalam hal ini Allah taala sangatlah pantas dan patut untuk disyukuri, dipuja dan dipuji, serta disanjung dan dibesarkan, karena kenikmatan yang satu ini, yaitu nikmatul huda atau nikmatul hidayah ilal Islam wa fil Islam, tiadalah diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang memang disukai oleh Allah saja. Untuk itu, kalau kita sudah mendapatkan nikmat ini, mari kita senantiasa mengingatnya. Mari kita senantiasa memuja dan memuji Allah, dan kita mencoba untuk mempertahankannya dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala, agar kenikmatan hidayah ini
atau kenikmatan iman ini ditambah oleh Allah dengan petunjuk sebagaimana Allah menyatakan wa yazidul ladzina amanu hudan wa yazidul ladzina ihtadaw huda. Allah akan menambahkan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk itu dengan petunjuk. Dan ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca pada setiap hari Jumat, yaitu dalam surat Al-Kahfi, Allah menyatakan innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang mereka telah beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Maka kata Allah, kami tambah petunjuk untuk mereka. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dan kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah untuk membawa cahaya dan mengeluarkan manusia dari berbagai macam bentuk kegelapan. Kama qala ta'ala liyukhrijahum minadh-dhulumati ila an-nur, untuk mengeluarkan mereka manusia dari berbagai macam bentuk kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita tujukan kepada beliau dan kepada keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai datangnya hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Merupakan keyakinan bagi kita bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan atau yang dimuncul-munculkan di dalam agama ini, yang tidak ada suri toladannya, tidak ada perintah, dan tidak ada anjuran serta bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengandung hal baru di dalam agama ini merupakan tambahan, dan setiap yang namanya tambahan di dalam agama ini mengandung kesesatan, dan perkara kesesatan ujung pangkalnya atau akhir daripada perjalanannya adalah neraka jahanam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan ini senantiasa disampaikan dan dibawakan oleh Rasul setiap beliau membuka pembicaraannya. Fa inna khairal huda fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal. Sebaik-baik pembicaraan dan sebenar-benarnya pembicaraan adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meyakini
bahwa ada petunjuk selain petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada petunjuk beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, barang siapa yang memiliki keyakinan demikian, fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in, maka bagi orang yang meyakini atau memiliki keyakinan tersebut, yaitu berhak dia untuk mendapatkan laknat dari Allah, kemudian laknat dari para malaikat, dan laknat daripada seluruh manusia. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada duanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita telah membaca daripada hasil ceramah yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala tentang penjelasan singkat atau sekilas, yaitu tentang firqah-firqah ad-dalalah, firqah-firqah yang sesat yang telah keluar daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana telah kita ketahui bahwa perpecahan umat merupakan sunnatullah, merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sabdanya, telah mengabarkan kepada kita dalam riwayat-riwayat beliau menyatakan iftaraqatil yahud ala 72 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluhum fin nar illa wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini beliau mengabarkan bahwa al-Yahud wan Nasara, mereka itu telah berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Dan umatku nanti, kata beliau, akan terpecah belah lebih banyak daripada mereka, yaitu 73 golongan, semuanya di neraka Jahannam kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah, yang dinyatakan sebagai satu-satunya golongan yang selamat dari api neraka Jahannam dan dimasukkan ke dalam surga? Beliau menyatakan, ialah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Nah, perpecahan umat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Habibullah merupakan imtihan, wabtila
merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah itu yang benar-benar mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mau tunduk dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan semua bentuk hawa nafsu semata-mata itu. Walaupun perpecahan itu merupakan suatu ketetapan, suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memerintahkan kepada hambanya agar berpegang teguh dengan talinya, yaitu Al-Quran, dan mengharamkan segala macam bentuk perpecahan di dalam agama. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kaum muslimin al-mu'minin untuk tidak menjadi seperti orang-orang Bani Israel yang mereka itu ikhtalafu wa iftaraku min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kama qala ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka itu telah berselisih dan berpecah belah setelah datang kepada mereka ayat-ayat dan penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang Allah anjurkan dan perintahkan agar kita bersatu di atas agama, di atas Alkitab dan Sunnah, dan diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya daripada melakukan perpecahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari jalan Allah, sebagaimana yang lalu, di antara mereka adalah kaum yang dinamakan sebagai kaum Khawarij. Ialah suatu kaum yang mereka itu mengkafirkan para pelaku dosa besar, mengkafirkan fa'ilul kabirah, mengkafirkan orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Dan ini adalah kaum yang menyimpang, kaum yang sesat, pemahaman yang sesat, yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu kaum lagi yang juga tidak kalah sesatnya. Bahkan mereka itu dinyatakan oleh para ulama bahwa kaum ini adalah akfar minal kuffar al-yahud wan nasara. Ya. Bahwa kaum ini adalah kaum yang lebih kafir daripada kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu firqah yang dinyatakan sebagai firqah Syiah, orang-orang yang mengikuti atau mengaku sebagai pengikut daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagai pembela dan penolongnya. Dan ulama menyatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang kafirah. Dan umat, yakni umat Islam, semenjak munculnya ajaran sesat ini, dilanda atau ditimpa oleh musibah, yaitu terseretnya umat
ke dalam pemahaman yang sesat ini tadi sampai hari ini. Di setiap daerah atau di setiap kantong-kantong kaum muslimin terdapati pemahaman dan kelompok daripada kelompok Syiah ad-dhalalah ini. Maka untuk membentengi diri kita dan membentengi keluarga kita serta membentengi kaum muslimin secara umum, perlu bagi kita untuk mengetahui tentang kebatilan dan kesesatan serta kekufuran yang ada di dalam agama Syiah ini tadi. Nah, tujuan kita menyampaikan dan membahas perkara ini dalam rangka memperingatkan umat akan racun-racun sesatnya daripada agama Syiah ini tadi, agar umat secara keseluruhannya terhindarkan dari propaganda bohong, daripada sikap kamuflase, tipu muslihat, dan penampilan seakan-akan mereka itu adalah Ahlus Sunnah dengan menampilkan di dalam kajian-kajian mereka pembacaan terhadap kitab-kitab hadis daripada perawi-perawi Ahlus Sunnah. Nah, di dalam kitab Lamhatun 'anil Firaq ad-Dhalah daripada transkrip ceramah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sesuai dengan judul yaitu Lamhah, yaitu sekilas. Beliau memang menampilkan secara sekilas tentang apa itu Firqatus Syiah, dan insyaallah kita akan nantinya membaca penjelasan juga dari sebuah kitab kecil tentang ta'rif bimadzhab Syiah al-Imamiyah, dan juga akan kita bawakan insyaallah taala ucapan daripada Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yang hal ini merupakan atau menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk lebih meyakinkan bagi diri kita akan kesesatan daripada agama Syiah ini dan kekafirannya, kita membaca kitab kecil tadi yang di situ juga ditampilkan ucapan-ucapan dari taghut, ya, yaitu at-taghut yang sudah mampus di negeri Iran, yaitu pimpinan revolusi Syiah, ya, cocoknya itu pimpinan revolusi Syiah, bukan revolusi Islam, yaitu Khomeini laknatullah alaih. Nah, bagaimana ucapan-ucapannya di dalam tulisan-tulisannya yang menunjukkan tentang kebusukan, kekafiran, dan kesesatannya. Dan ini perlu didengar oleh para pengikut Syiah agar terbuka mata kalian dan hati kalian serta telinga kalian bahwa kalian itu sedang disesatkan oleh orang-orangnya. Diterangkan oleh Syekh hafizahullah, Asyi'ah humul ladina yatasyayya'una li ahlil bait. Bahwa Syiah itu mereka orang-orang yang mengikuti ahlul bait. Wa tasyayyu' fil asal, ya, tasyayyu' di dalam asalnya adalah makna asalnya al-adba' wal munasara, pengikut dan pembela.
wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ya, sesuai dengan makna asal katanya, Allah sebutkan bahwa di antara daripada pengikutnya adalah Ibrahim. Yani makna kalimat Syiah atau tasyayyu' pada asalnya, yakni atba'u Ibrahim, ya, atba'u Ibrahim wa min ansari millatih, lianna Allah subhanahu wa ta'ala lamma dzakara qissat Nuhin qala wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Yani pengikutnya adalah Ibrahim dan daripada pembela millahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang atau kisah daripada Nabi Nuh, Allah menyebutkan wa inna min syi'atihi, yani atba daripada Nuh adalah Ibrahim, ya, atau setelah Nabi Nuh yang menjadi pembela dan pengikut millah tauhid adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa aslu tasyayyu', ya, kemudian asal dasar daripada at-tasyayyu' al-adba'u wal munasarah, maknanya itu pengikut dan pembela. Summa sara yutliqu ala hadhil firqah, kemudian berubah menjadi, yakni digunakan untuk firqah ini, ya, allati taz'um annaha mutbi'atun li ahlil bait, yang mana kelompok ini menganggap bahwasannya mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut dan pembela terhadap ahlul bait, ya, keluarga Rasul. Wa hum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa dzurriyyatuh, ya. Ahlul bait adalah menurut mereka ialah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Wa yaz'umuna anna Aliyan huwa al-wasi ba'da Rasulillah, ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam ala al-khilafah, wa anna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa sahabata zalamu Aliyan wa tasabul khilafata minhu, hakadha yaqulun, ya. Kemudian mereka memiliki anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib itulah orang yang telah diberi wasiat oleh Rasul, orang yang mendapatkan wasiat setelah Rasul untuk memegang tampuk kepemimpinan, ya. Dan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman serta sahabat-sahabat yang lainnya adalah orang-orang yang mereka itu telah menzalimi Ali, dan mereka mengambil secara paksa kepemimpinan dari beliau. Demikianlah yang dianggap dan yang dinyatakan oleh kaum Syiah. Wa qad kadzabu bidzalik, ya. Sungguh mereka, yakni orang-orang Syiah ini telah berdusta di dalam hal ini. Lianna sahabata ajma'u ala bai'ati Abi Bakar wa minhum Ali radhiyallahu anhu, haitsu bai'a li Abi Bakar wa bai'a li Umar wa bai'a li Utsman. Naam. Dan sungguh mereka telah berdusta di dalam anggapannya, karena para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib di sini, ya, mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar, kemudian membaiat Umar, dan yang ketiga yaitu membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Makna hada, ya, dari anggapan mereka ini yang menuduh bahwa para sahabat itu telah berbuat zalim terhadap Ali, makna hada annahum khawanu Aliyan radhiyallahu taala anhu, ya. Maknanya bahwa
para sahabat itu dianggap telah mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, waqad kafaru as-sahaba, waqad kafaru as-sahaba illa adadan qalilan minhum. Kemudian ajaran Syiah yang sesat ini, di dalamnya mereka mengkafirkan para sahabat kecuali sedikit dari mereka. Wa saru yal'anuna Abu Bakrin wa Umar wa yuraqibuna bi sanamai Quraisy. Ya. Dan mereka senantiasa melaknat Abu Bakar dan Umar serta menjuluki bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah merupakan dua patung berhala Quraisy. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Wa min madhabihim, dan di antara mazhab mereka atau pemahaman mereka, annahum yughluna bil a'immati min